Lingkungan memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan, yang mencakup udara, tanah, air, flora, fauna, dan elemen-elemen lainnya yang saling berinteraksi dan memberikan tempat bagi kehidupan. Lingkungan berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lain di bumi ini. Namun saat ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan yang serius dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Lebih dari 10 tahun saya bergelut di dunia pecinta alam dan saya melihat hal-hal yang terjadi di daerah sini. Khususnya di desa saya, Desa Mawampang, itu terjadi beberapa kali terjadi longsor. Kemudian kita melihat juga banyaknya sampah yang berserakan di daerah sini. Penyebab itu semua karena banyaknya penebangan pohon yang kemudian tidak diganti. Kemudian penyebab kedua itu tadi, terlalu banyak sampah yang kemudian kita tidak olah. Kerasahan ke depan ketika kita tidak memperbaiki itu semua, maka yakin akan terjadi jauh lebih besar lagi bencana yang kemudian akan diturunkan. Saya yakin itu. Ya, jadi ini adalah hutan buatan yang kami buat. Di sini ada beberapa jenis pohon, kemudian beberapa jenis hewan. Jadi kenapa saya membuat ini, kenapa kami mempertahankan ini, karena daerah sini adalah daerah ketinggian sehingga kami mencegah terjadinya longsor. Kemudian kami juga menjaga tidak terjadinya erosi. Dan tentu yang kami butuhkan adalah oksigen yang baik. Nah, di mana di sini tentu sangat sejuk karena betul-betul seperti dalam hutan. Sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan lingkungan dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga serta memulihkan keseimbangan alam. Jadi dari keresahan yang terjadi, kemudian saya berpikir untuk bagaimana membuat sebuah wadah yang menyatukan pemuda-pemuda yang siap bergerak di lingkungan. Akhirnya terciptalah organisasi pecinta alam, yaitu Tapak Pemuda Goa. Kami dari anggota Tapak Pemuda Goa yang didirikan oleh Kakanda Hilman. Dan di dalam Tapak Pemuda Goa ini kami memiliki gerakan-gerakan yang salah satunya itu adalah penanaman pohon. Untuk persoalan sampah di desa kami tertangani dengan adanya program EcoBrick. Di samping juga pemahaman dari masyarakat juga yang sudah paham dengan dampak daripada pembakaran sampah kering yang menyebabkan pemanasan global. Jadi saya melakukan gerakan yang masif bagaimana mengajarkan kepada anak-anak masyarakat bagaimana itu memenjarakan plastik. Kenapa? Karena ketika plastik kita biarkan terkena cahaya kemudian memanas, tentu itu akan mengeluarkan zat beracun yang namanya dioksin. Membuat EcoBrick itu sebetulnya sangat mudah, cuman kita harus memulainya dengan baik dan benar. Tentu salah satu cara untuk membuatnya adalah kita memulainya dengan mengumpulkan botol mineral, kemudian kita mengumpulkan plastik-plastik bekas. Tentu plastik bekas yang kita kumpulkan itu kita harus bersihkan, harus kita cuci, kemudian kita keringkan. Tapi cara pengeringannya itu tidak melalui panas matahari langsung, karena itu tadi ketika plastik terkena panas maka tentu akan mengeluarkan zat beracun yang namanya dioksin. Setelah plastik-plastik ini sudah bersih dan kering, maka kita gunting agak-agak kecil agar mudah dipadatkan ke dalam botol mineral ini.
seperti itu. Kemudian kita untuk memadatkannya ini kita harus menggunakan stick yang terbuat dari bambu, kemudian kita bentuk kecil, kita lancipkan ujungnya, kemudian itulah yang menjadi alat untuk memadatkan plastik-plastik bekas kita ke dalam botol mineral yang seperti ini. Saya juga bergabung di GEA, Global Eco Brick Alliance. Di sana kita juga belajar bagaimana mengolah sampah plastik itu sendiri. Termasuk di tempat saya, Eco Brick saya itu beberapa kali memang diminta oleh instansi, beberapa instansi yang minta untuk beli. Cuman kami lagi-lagi kami tidak berbicara ekonomi, kami berbicara ekologi. Ketika kita semuanya mengukur dengan uang, maka yakin orang-orang yang berduit tidak akan pernah peduli dengan lingkungan, karena mereka punya uang untuk membeli hasil dari pengolahan plastik itu sendiri. Akhir kata, saya ingin mengatakan kepada semuanya, yaitu cintai alam agar bumi tetap bernapas. Kita perlu menyadari pentingnya melindungi dan memulihkan lingkungan untuk keberlanjutan bumi ini. Dengan melakukan sikap yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi